Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimanapun Anda berada, apakah Anda di rumah ataupun dalam perjalanan. Malam hari ini kita bertemu lagi Rabu 6 Oktober 2021 dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Kota Balikpapan. Kami mengajak Anda semua untuk bersama kita rehat dan doa malam dan memohon senantiasa kepada Tuhan kita Yesus Kristus agar senantiasa menuntun dan memberkati kita dalam doa dan rehat pada malam hari ini. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada malam hari ini kita akan membaca dari kitab Bilangan 5 ayat 23 sampai yang ke-31. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa bersama. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami berterima kasih kepada Engkau dan kami percaya bahwa hanya atas anugerah Engkau sajalah pada saat ini kami akan bersama-sama rehat dan doa malam, dan kami mohon senantiasa tuntunan Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami. Apalagi Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat bijaksana-Mu, kemampuan akal budi pikiran kami untuk dapat mengerti maksud dari firman-Mu ini. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama buka kitab suci kita dari kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal yang kelima ayat yang ke-23 sampai yang ke-31. Bilangan pasal yang kelima ayat 21 sampai yang ke-31. Mari bersama kita membacanya. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada selai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu. Dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu mengunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah. Kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapa itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya menggembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya, atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya,
ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang ada di rumah maupun yang ada mungkin di perjalanan pada saat ini, melalui mungkin dari handphonenya dapat bersama-sama mengikuti rehat dan doa malam. Pada malam hari ini, setelah kita membaca kitab Bilangan ayat 25 sampai ke 31, kita akan bersama merenungkannya dalam judul Berbuat Serong Akibatnya Fatal. Bahasa Toraja mengingatkan kita, buntu tumangna magau tang maruru ia moto kasanggangan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, bagian ini adalah lanjutan dari bacaan kemarin ketika Bapak Ibu ikut rehat tentang peringatan dari kecemburuan terhadap pasangan. Dalam bagian ini dirinci langkah-langkah yang dilakukan oleh imam terhadap perempuan yang dicurigai melakukan perbuatan serong, atau bahasa lebih halusnya mencemarkan diri dengan sumpah kutuk. Perempuan itu harus minum air pahit yang mendatangkan kutuk. Kita tadi baca pada ayat ke-22 dan ke-24. Pada ayat tersebut sangat jelas, jika yang bersangkutan memang melakukan perbuatan serong dengan orang lain, maka air pahit yang mendatangkan kutuk itu akan menyebabkan sakit yang pedih sebagai akibat dari kesalahannya. Melalui bacaan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita diberi peringatan keras tentang akibat dari perbuatan serong yang kita lakukan. Hal ini penting untuk memberi peringatan, mengingat bahwa pada saat ini kita tahu bersama bahwa tidak terkecuali orang Kristen yang menganggap enteng perbuatan serong atau zina tanpa memikirkan dampak yang timbul akibat perbuatannya. Seorang berbuat zina, perbuatan zina sangat jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, barang siapa yang melakukannya akan mendatangkan akibat yang fatal. Orang Kristen adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Anda dan saya, saudara-saudari, semua adalah orang yang dikuduskan. Demikian pun dengan rumah tangga, orang Kristen adalah satu persekutuan yang utuh, yang telah dipersatukan di dalam Tuhan melalui pemberkatan nikah. Sehingga wajib ketika kita sudah berada dalam suatu ikatan yang kudus, suci di hadapan Tuhan, wajib menjaga itu, memelihara, sehingga rumah tangga kita tetaplah menjadi rumah tangga yang menjaga akan anugerah dari Tuhan. Untuk itulah kita yang sudah menikah, yang sudah berada dalam satu ikatan kehidupan yang kudus, wajib menjaga dan memelihara kekudusan hidup. Karena dengan mewujudkan kehidupan yang kudus itu, berarti kita telah menjaga komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang setia dengan firman Tuhan. Dan ingat, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, khusus yang sudah masuk dalam kehidupan rumah tangga, pada saat kita menikah, kita berjanji menjaga kehidupan kekudusan rumah tangga kita di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Untuk itu, saudara-saudariku yang sudah menikah, hidup di dalam suatu ikatan keluarga adalah anugerah Tuhan. Menjaga kekudusan hidup dengan tidak berbuat serong adalah hal yang akan senantiasa kita mohonkan kepada Tuhan. Sehingga ketika Anda sebagai suami, ketika Anda sebagai istri, Anda bisa menjadi seorang yang senantiasa kudus di hadapan Tuhan. Dan kiranya melalui doa dan rehat pada malam hari ini, Tuhan akan menuntun kita dalam menjalani hidup yang telah dikarunikannya kepada kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita bersama telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sungguh indah firman itu mengingatkan kepada kita agar kita jangan berbuat serong dalam kehidupan ini. Apalagi Anda yang telah berumah tangga. Dan senantiasa dari firman tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan sangat membenci perbuatan serong. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam anugerah Tuhan pada saat ini
kita akan bersyafaat bersama. Kita akan mendoakan kehidupan rumah tangga kita dan saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, sungguh besar anugerah-Mu kepada kami, terlebih kepada kami yang sudah berumah tangga. Kami yakin dan percaya Bapa, ketika Engkau mengizinkan kami bersama dengan pasangan hidup kami masuk ke dalam rumah-Mu yang kudus di hadapan jemaat, dan Engkau melalui anak-Mu pendeta telah memberkati kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa setia kepada Engkau, sehingga kami senantiasa setia kepada pasangan kami, sehingga perbuatan serong jauh dari kehidupan kami. Dan kami pun memohon kepada Engkau ya Bapa, melalui firman-Mu ini, ajar kami untuk senantiasa bersyukur dalam kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan buat kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, dan kami senantiasa berdoa kepada-Mu, mohon kiranya Engkau memberkati ya Bapa. Melalui doa syafaat kami ini, kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan buat seluruh anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai terlibat di dalam persiapan rehat dan doa malam ini. Kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat bijaksana kepandaian kepada mereka, sehingga melalui program rehat dan doa malam Jemaat Elim Kota Balikpapan, nama Tuhan yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Karena anugerah Tuhan Engkau senantiasa berikan kepada anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami juga berdoa dan memohon kiranya Engkau senantiasa memberkati kota yang kami diami ini, yaitu kota Balikpapan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, pada masa-masa ini kondisi pandemi mulai menurun, tetapi ajar kami untuk senantiasa waspada, ajar kami untuk senantiasa tetap menjaga diri, menjalankan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Dan kami memohon kepada Engkau ya Bapa, kiranya Engkau memberkati senantiasa anak-anak-Mu yang Engkau pakai, Engkau dudukkan menjadi pejabat di kota ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada mereka, sehingga mereka dapat menjalankan peran mereka dengan baik, membantu wali kota dalam menjalankan roda pemerintahan kota di kota Balikpapan ini. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami juga berdoa memohon kepada Engkau kiranya Engkau pun senantiasa memberkati anak-anak-Mu dalam kehidupan berjemaat ini. Kami bersyukur Tuhan dan ikut bersuka cita pada hari ini 6 Oktober 2021 buat saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami bersyukur mereka yang bernama Alodia Schneider, Bapak Yusuf Barlangi, Ibu Lydia Pore, Tatong, Ibu Ance Walone, Rini Dwi Oktaviani, Feodor Fernando, Bapak Agustinus Kambuno. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau memberikan mereka pertambahan usia. Dan kami mohon kiranya Engkau menganugerahkan pun mereka senantiasa kesehatan, yang bekerja Tuhan tuntun sertai dalam pekerjaan mereka, dan yang masih dalam bangku studi Tuhan pun berkati mereka dalam bangku studi mereka. Juga Tuhan, pada saat ini malam ini kami bersyukur dan bersuka cita ikut merasakan bahagia bersama di dalam kehidupan rumah tangga saudara-saudari kami yang berulang tahun rumah tangga pada malam hari ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, yaitu kehidupan rumah tangga Bapak Christian Palalangan dan Ibu Agustina Rande. Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan tolong senantiasa lingkupi mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ketika mereka bergumul, Tuhan hadir. Ketika mereka bersuka cita, mereka bersyukur senantiasa kepada-Mu. Dan ya Tuhan, dalam syafaat ini kami pun berdoa memohon kiranya Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang Tuhan utus ke tengah-tengah jemaat Elim ini, yaitu Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Tuhan tolong berkati mereka, berikan mereka senantiasa hikmat bijaksana-Mu, berikan mereka senantiasa kesehatan. Dan kami pun memohon kepada Engkau ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memelihara mereka dalam ikatan yang kudus, menjadi anak Tuhan yang menyatakan, mewartakan hikmat bijaksana Tuhan, firman Tuhan yang benar di dalam kehidupan jemaat Elim ini. Ini doa ucapan syukur dan penyerahan hidup kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini ya Tuhan makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, saya yakin dan percaya pada malam hari ini anugerah Tuhan yang telah membuat kita bersuka cita bersama. Kita telah belajar firman-Nya, kita telah berdoa, bersyukur, bersafaat, dan kiranya senantiasa anugerah ini menjadi kerinduan kita, sehingga setiap hari, setiap malam kita dapat bersama-sama mengikuti program Rehat dan Doa Malam Jemaat Elim Kota Balikpapan. Melalui gedung gereja pada malam hari ini bersama tim, kami mengucapkan kiranya senantiasa berkat Tuhan Yesus akan Bapak, Ibu, saudara-saudari rasakan setiap hari, dan kiranya karunia itu membuat kita senantiasa bersyukur. Salam sehat buat kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Kami dari tim pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021 sampai dengan 2024 akan menyampaikan sosialisasi tentang mekanisme dan pemilihan penatua dan diaken. Selamat menyaksikan. Jadwal serta tahapan pemilihan penatua dan diaken. Tanggal 19 September sampai dengan 2 Oktober 2021, sosialisasi pemilihan penatua dan diaken. Tanggal 3 Oktober sampai dengan 8 Oktober 2021, pengajuan dan penjaringan bakal calon dari kelompok-kelompok. Tanggal 10 Oktober, seleksi dan penetapan calon sementara, penatua dan diaken. Tanggal 17 dan 24 Oktober, pengumuman dan sosialisasi nama calon sementara. Tanggal 25 sampai dengan 29 Oktober, pengajuan dan pembahasan surat keberatan. Tanggal 31 Oktober dan 7 November, pengumuman nama calon tetap penatua dan diaken. Tanggal 14 sampai dengan 21 November, pemilihan penatua dan diaken. Tanggal 21 November, penghitungan surat suara. Tanggal 5 Desember, pengesahan penatua dan diaken terpilih. Tanggal 9 Januari 2022, pelaksanaan peneguhan. Jadwal dan pembinaan penatua dan diaken terpilih akan ditetapkan kemudian. Kriteria 1. Anggota SIDI
yang tidak sedang menjalani penggembalaan khusus. 2. Mempunyai pengetahuan Alkitab dan dapat mengajarkan dasar-dasar iman Kristen. 3. Mempunyai nama baik di dalam dan di luar jemaat. Seperti tertulis 1 Timotius pasal 3 ayat 1-13. 4. Memahami, menghayati, dan memegang teguh pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. 5. Memahami tugas dan fungsi penatua atau diaken. 6. Mempunyai waktu yang cukup untuk melayani dan komitmen pelayanan yang sungguh-sungguh. 7. Suami atau istri adalah seiman. 8. Telah terdaftar sebagai anggota Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan dan berdomisili di kota Balikpapan sekurang-kurangnya 1 tahun. 9. Penatua atau diaken yang telah terpilih berturut-turut 2 periode terakhir tidak dapat dicalonkan kembali. Panduan dan tata cara pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021-2024. Tata cara penjaringan. A. Bakal calon penatua dan diaken adalah anggota jemaat yang terdaftar di kelompok. B. Formulir penjaringan akan diantar oleh tim pemilihan penatua dan diaken ke rumah-rumah anggota jemaat setelah didoakan di gereja dalam ibadah hari Minggu. C. Anggota jemaat mengisi formulir nama-nama bakal calon sesuai dengan kuota kelompok masing-masing. D. Pengembalian formulir penjaringan dimasukkan dalam amplop tertutup dan akan dijemput oleh tim ke rumah-rumah anggota jemaat maksimal 4 hari kemudian. E. Formulir penjaringan yang terkumpul akan dihitung oleh tim setelah didoakan dalam ibadah hari Minggu di gereja. F. Nama-nama bakal calon dari kelompok akan diurut berdasarkan ranking perolehan suara. G. Bakal calon yang terjaring dari kelompok dan telah diseleksi serta memenuhi kriteria akan ditetapkan menjadi calon sementara. Formulir penjaringan bakal calon penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021-2024. Isilah nama-nama yang saudara harapkan untuk menjadi bakal calon penatua dan diaken dari kelompok saudara sesuai dengan jumlah kolom di bawah ini. Tata cara pemilihan penatua dan diaken. A. Nama-nama calon tetap telah diumumkan sekurang-kurangnya 2 hari Minggu berturut-turut. B. Setiap anggota sidi dan baptis dewasa Jemaat Elim Balikpapan berhak memilih penatua dan diaken di seluruh kelompok dalam hikmat Tuhan, kecuali cabang-cabang kebaktian. C. Surat suara akan diantarkan oleh tim pemilihan penatua dan diaken ke rumah-rumah anggota jemaat setelah didoakan di gereja dalam ibadah hari Minggu. D. Surat suara yang sudah dicontreng atau dilingkari
dimasukkan ke dalam amplop tertutup, dan akan dijemput kembali oleh tim ke rumah-rumah anggota jemaat dalam sepekan. Jumlah penatua dan diaken dipilih berdasarkan kuota masing-masing kelompok yang tercatat dalam surat suara. Surat suara calon penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021-2024. Pilihlah dengan cara melingkari atau mencentang nama-nama calon penatua dan diaken yang saudara harapkan untuk menjadi penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan masa bakti pelayanan 2021-2024 dari setiap kelompok sesuai dengan kuota masing-masing kelompok. Yang pertama, kelompok Karangrejo, Karangjati dan Kilo, 7 orang penatua dari 14 nama calon, dan 5 orang diaken dari 10 nama calon. Yang kedua, kelompok Gunung Kawi, 5 orang penatua dari 10 nama calon, dan 3 orang diaken dari 6 nama calon. Yang ketiga, Balikpapan Baru, 10 orang penatua dari 20 nama calon, dan 8 orang diaken dari 16 nama calon. Yang keempat, Radio, 6 orang penatua dari 12 nama calon, dan 4 orang diaken dari 8 nama calon. Kelima, kelompok Gunung Sari Atas 1, 5 orang penatua dari 10 nama calon, dan 3 orang diaken dari 8 nama calon. Keenam, kelompok Gunung Sari Atas 2, 6 orang penatua dari 12 nama calon, dan 4 orang diaken dari 8 nama calon. Yang ketujuh, kelompok Gunung Sari Bawah, 5 orang penatua dari 10 nama calon, dan 4 orang diaken dari 8 nama calon. Ke-8, kelompok Pasar Baru, Gunung Sari Ilir, dan Gunung Malang, 5 orang penatua dari 10 nama calon, dan 4 orang diaken dari 8 nama calon. 9, kelompok Landasan, Meratus dan Sentosa, 4 orang penatua dari 8 nama calon, dan 2 orang diaken dari 4 nama calon. 10, kelompok Prapatan, 5 orang penatua dari 10 nama calon, dan 3 diaken dari 6 nama calon. 11, cabang kebaktian DMR, 4 orang penatua dari 8 nama calon, dan 2 orang diaken dari 4 nama calon. Ke-12, cabang kebaktian Betel Manggar Dalam, 3 orang penatua dari 6 nama calon, 2 orang diaken dari 4 nama calon. 13, cabang kebaktian Bukit Gerbang Indah, 8 orang penatua dari 16 nama calon, dan 6 orang diaken dari 12 nama calon. Penghitungan surat suara. 1. Penghitungan surat suara dilaksanakan di Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan oleh tim pemilihan secara terbuka. 2. Hasil perolehan suara
disampaikan oleh tim pemilihan kepada majelis gereja untuk disahkan dalam persidangan majelis gereja. 3. Nama-nama yang terpilih yang telah disahkan dalam persidangan majelis gereja akan diumumkan sekurang-kurangnya 2 hari minggu berturut-turut. Pembinaan dan peneguhan. 1. Penatua dan diaken terpilih akan melalui pembinaan yang dijadwalkan tersendiri. 2. Peneguhan dilaksanakan dalam ibadah hari Minggu. Demikianlah sosialisasi ini kami sampaikan, kiranya dapat menjadi panduan bagi kita semua. Atas nama tim pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021-2024 mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.